yuk. Yang bisa on cam, teman-teman on cam ya. Biar makin semangat nih belajar UTBK-nya di mata pelajaran sosiologi. Yuk on cam dulu yuk yang bisa on cam. Oke, aku share screen dulu ya. Udah kelihatan semua teman-teman share screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke, terima kasih. Bentar ya. Jadi yang bisa on cam ya teman-teman. Oke. Nah, perkenalkan diri dulu nih ya. Bentar ya. Oke, perkenalkan. Aku Mutiara Anissa Sinaga, aku tutor sosiologi baru aja di sini. Nah, aku sekarang semester 4 dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Itu masuk di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini kalian bisa panggil aku Kak Tiara atau Kak Mutiara. Di sini kita bakal bahas mengenai struktur sosial dan diferensiasi sosial. Nah, sebenarnya kita akan bahas juga mengenai apa itu stratifikasi sosial dan bagaimana bentuk-bentuk atau pembagian-pembagian dari stratifikasi sosial juga. Oke ya, aku mau semua fokus di sini, yang memperhatikan fokus di sini. Oke, kita masuk dulu ke apa itu? Wah, jurusan impian. Iya, adorable.red. Iya, semoga bisa ya masuk di Kestos. Oke, kita masuk dulu ke apa itu struktur sosial. Nah, definisi atau pengertian dari struktur sosial adalah sistem kehidupan masyarakat yang terdapat status dan peran sebagai unsur untuk membentuk kelompok sosial. Nah, status ini merupakan kedudukan seorang individu dalam masyarakat atau dalam lingkungannya. Nah, kelompok sosial adalah sebuah interaksi yang dibangun antar individu yang membentuk suatu kelompok dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kelompoknya itu dan menjadi kelompok sosial. Lalu, ada pembagian struktur sosial, ada diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Nah, apa perbedaan antara diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Di sini sebenarnya sama-sama pengertiannya itu tentang perbedaan atau pembedaan. Tapi ada juga yang membedakan antara kedua ini, teman-teman. Oke, kita next ya. Nah, kita bahas dulu yang diferensiasi sosial. Nah, apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah pembedaan atau perbedaan masyarakat secara horizontal berdasarkan status sosial masyarakat dan memiliki derajat yang sama. Status sosial tadi tuh kedudukan ya, teman-teman. Kedudukan si individu dalam masyarakat atau dalam lingkungannya. Nah, secara horizontal, diferensiasi ini kata kuncinya dia pembedaan secara horizontal. Berarti secara horizontal, secara mendatar. Gitu ya, horizontal itu mendatar. Lalu dia memiliki derajat yang sama. Derajatnya itu nggak beda. Yang namanya horizontal pasti kan derajatnya sama gitu ya. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama itu ada diferensiasi berdasarkan ras. Nah, ras ini apa? Ras ini adalah ciri-ciri fisik
individu atau ciri-ciri fisik seseorang. Nah, ras ini terbagi dua. Yang pertama, ciri-ciri fisik berdasarkan kualitatif, yang mana itu termasuk warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir, gitu ya, bentuk alis. Nah, kalau yang ras kuantitatif itu termasuk tinggi dan berat badan. Jadi tinggi dan berat badan itu masuk ke ras, ke golongan ras, gitu. Nah, yang kedua ada diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia ada banyak sekali ya, teman-teman. Ada suku bangsa Batak, Minang, Bugis, Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja suku bangsa ini melahirkan atau membentuk suatu kebudayaan tersendiri yang dimiliki seorang individu. Suatu latar belakang kebudayaan sendiri yang dimiliki seorang individu. Lalu dia berbaur sesama suku bangsa lainnya. Gitu. Nah, yang ketiga di sini ada diferensiasi berdasarkan agama. Nah, agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, ya kan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama ini menjadi pedoman hidup atau petunjuk hidup bagi individu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang keempat itu diferensiasi berdasarkan gender. Nah, gender ini apa? Gender ini adalah pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, sebenarnya gender juga melihat adanya kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan itu bisa bekerja juga. Perempuan itu bisa mencari pekerjaan juga di kantoran, sama kayak laki-laki. Dan perempuan bisa memperoleh pendapatan atau penghasilan gaji dari pekerjaannya itu. Jadi adanya kesamaan hak dan kewajiban di dalam gender ini, teman-teman, antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang kelima itu ada diferensiasi berdasarkan profesi. Profesi ini maksudnya pekerjaan juga. Profesi ini berkaitan dengan pekerjaan individu juga, yang mana profesi ini terdapat keterampilan dan kemampuan seorang individu untuk bertahan hidup. Nah, contohnya itu seperti seorang guru atau dosen, dia memiliki keahlian atau keterampilan mengajar. Namun, sewaktu-waktu nantinya dia tidak akan bisa menjadi seorang perancang busana, gitu. Karena dia nggak memiliki keahlian atau keterampilan di bidang perancang busana. Dia seorang guru atau dosen nggak bisa memiliki keahlian merancang busana dengan menarik, gitu. Jadi fokusnya di sini hanya satu profesi aja, teman-teman. Misalnya guru, gitu ya. Guru atau dosen. Oke, kita next. Nah, di sini tadi kan itu diferensiasi sosial ya, teman-teman. Sekarang ada di stratifikasi sosial. Nah, definisi stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat secara vertikal. Pelapisan masyarakat secara vertikal. Kalau yang diferensiasi sosial tadi kan secara horizontal ya, secara horizontal atau mendatar. Nah, vertikal itu tegak lurus. Nah, jadi di sini kalau di diferensiasi sosial tadi kan derajatnya sama. Nah, ini derajatnya nggak sama. Derajatnya itu kebalikannya gitu. Stratifikasi sosial ini kebalikan dari diferensiasi sosial. Dia derajatnya nggak sama kalau si stratifikasi sosial ini. Ada pelapisan masyarakat di dalamnya, gitu ya. Yang artinya masyarakat dibedakan berdasarkan status atau kedudukan dan role peran dalam masyarakat. Adanya ukuran pelapisan sosial ini dilihat dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Nah, mesti dilihat ada 4 faktor ya teman-teman, sekali lagi ada 4 faktor. Yang pertama kekayaan. Kalau sertifikasi sosial itu dilihat dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan.
Nah, kita di sini masuk tentang yang B, status dan peran. Status dan peran. Oke. Yang pertama itu ada ascribed status, yang mana ascribed status ini adalah status yang diberikan kepada seorang individu atas dasar keturunan dari kedua orang tuanya. Gitu. Contohnya di sini, seorang pangeran kerajaan dipastikan menggantikan posisi tahta raja. Nah, rajanya ini siapa dulunya? Rajanya ini adalah ayahnya, gitu. Jadi, kalau ayahnya sewaktu-waktu udah tiada atau udah meninggal dunia, si anak ini, si pangeran ini bisa menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang raja. Gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ada achieve status. Apa itu achieve status? Achieve status adalah status yang diberikan kepada individu atas dasar pengorbanan atau usaha. Ada perjuangan di sini, ada pengorbanan atau usaha yang dilakukan oleh seorang individu. Contohnya, seorang sarjana ekonomi memiliki gelar SE karena usahanya dalam menyelesaikan pendidikan. Nah, seorang sarjana ekonomi ini dulunya itu dia tekun belajar, rajin belajar, kerja keras, supaya bisa cum laude, supaya bisa lulus cepat dengan IPK tertinggi gitu ya di program studinya. Nah, maka dari itu dia bisa mendapatkan gelar SE, sarjana ekonomi. Nah, yang ketiga ada assigned status. Apa itu assigned status? Assigned status ini adalah status yang diberikan kepada seorang individu karena ia telah berjasa. Karena ia telah berjasa dalam masyarakat atau lingkungannya. Contohnya, Soeharto berjasa dalam pembangunan. Pak Harto nih ya, Pak Harto berjasa dalam pembangunan. Sehingga ia diberi gelar Bapak Pembangunan. Gitu. Dia gelarnya bukan gelar pendidikan, teman-teman. Bukan. Dia gelarnya bukan gelar pendidikan kayak si achieve status tadi itu, bukan. Tapi memang dia diberi nama spesial. Individu ini diberi nama spesial karena ia telah berjasa dalam lingkungannya. Dia telah melakukan usaha yang memang dirasa masyarakat itu pantas untuk diterima manfaatnya. Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. 28 sama 23. 7. Kurangnya. Tolong di mute dulu itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada terbuka, kedua ada tertutup, ketiga ada campuran. Yang pertama itu sifat stratifikasi sosial yang terbuka. Maksudnya di sini, setiap masyarakat berkesempatan untuk berpindah status. Dia nggak ada keterikatan, dia nggak ada ikatannya gitu. Dia bebas, dia mau berpindah status apapun bebas. Mau berpindah status menjadi orang kaya, menjadi orang yang sederhana, menjadi orang miskin gitu. Nah, contohnya terjadi pada masyarakat kota. Kita lihat sekarang masyarakat kota itu dia memang gak ada terikat sama apapun ya teman-teman. Dia gak ada terikat sama hal-hal yang keturunan atau hal-hal yang dari orang tuanya gitu, enggak. Kalau di masyarakat kota, jadi dia bisa bebas berpindah status gitu. Nah, yang kedua ada tertutup. Apa itu tertutup? Sifat stratifikasi sosial yang tertutup itu adalah setiap masyarakat tidak dibolehkan atau tidak diizinkan untuk berpindah status. Dia terikat dengan status kelahiran atau keturunannya. Tidak seperti sifat terbuka tadi. Gitu teman-teman. Status ini diberikan berdasarkan kelahiran. Contohnya, masyarakat dengan sistem kasta. Nah, sistem kasta itu
ada 4 ya, teman-teman. Ini biasanya diberlakukan untuk masyarakat Bali yang beragama Hindu. Nah, kasta sendiri itu ada 4. Yang pertama ada Brahmana, yang kedua ada Ksatria, yang ketiga ada Waisya, yang keempat ada Sudra. Jadi memang kasta ini tuh murni dari kelahiran atau keturunannya gitu, sehingga dia nggak boleh dia berpindah kasta gitu tuh dia nggak boleh, teman-teman. Nah, yang ketiga ada campuran. Yang mana berarti setiap masyarakat pada satu sisi dibatasi melakukan perpindahan status, namun pada sisi lain diperbolehkan nih untuk berpindah status. Nah, di satu sisi nggak boleh berpindah, di sisi lain dibolehkan gitu. Nah, misalnya contohnya tadi ya, masyarakat Bali yang menganut atau menggunakan sistem kasta yang tertutup, sifatnya tertutup. Namun, dalam segi ekonomi, dalam segi perekonomian cenderung bersifat terbuka. Gitu. Jadi masyarakat Bali dalam segi ekonomi atau dalam segi perekonomiannya cenderung bersifat terbuka. Jadi dari keturunan atau kelahiran mereka tertutup, dari segi ekonomi terbuka. Istilahnya pola pikirnya terbuka gitu, terhadap pembaruan perekonomian yang sedang terjadi. Gitu, teman-teman. Oke, kita next ya. Ya, di sini ada pengaruh stratifikasi sosial. Yang pertama itu gaya hidup, yang kedua ada tempat tinggal, yang ketiga ada pendidikan. Nah, yang pertama itu ada gaya hidup. Gaya hidup adalah orang yang memiliki status golongan ke atas dan memiliki gaya hidup yang mewah. Sedangkan golongan menengah ke bawah itu hidup secara sederhana. Begitu, teman-teman. Gaya hidup ini memang sangat berpengaruh dalam stratifikasi sosial. Yang namanya stratifikasi sosial itu dilihat dari pelapisan sosial yang ada di masyarakat. Tidak memiliki derajat yang sama, derajatnya berbeda. Kalau yang stratifikasi. Nah, yang kedua ada tempat tinggal. Tempat tinggal adalah status golongan atas lebih memilih tempat tinggal yang mewah dengan segala fasilitas. Nah, sedangkan orang yang berstatus golongan ke bawah lebih memilih tempat yang biasa aja, mungkin tempat yang nggak memadai secara fasilitasnya, gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada pendidikan. Pendidikan adalah pemilihan sekolah pada masyarakat yang bergolongan menengah ke atas itu lebih memilih sekolah internasional. Misalnya orang-orang yang mampu atau orang yang berada atau orang kaya itu memilih menyekolahkan anaknya di sekolah internasional daripada sekolah yang biasa-biasa aja mungkin menurut dia gitu. Nah, sedangkan golongan menengah ke bawah memilih sekolah yang murah, bahkan gratis gitu. Nah, sedangkan golongan ada terlihat jelas perbedaan di sini ya, teman-teman. Dari stratifikasi sosial itu terlihat jelas sekali yang mana di sini ada gaya hidup, lalu tempat tinggal, dan pendidikan. Nah, pengaruhnya itu paling kuat di 3 hal ini. Gitu, teman-teman. Nah, kita next ya. Oke, sampai di sini aja penjelasan dari aku. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung dari penjelasan aku tadi. Bisa ditanyakan kok sekarang. Kita sampai jam 5 ya, teman-teman. Mungkin ada yang bingung dari struktur sosial atau dari diferensiasi dan stratifikasi.
Halo Kak, maaf sebelumnya mau nanya boleh? Iya, boleh kok, boleh. Maaf tadi aku agak terlambat dan Iya. bingung bedanya diferensiasi sama stratifikasi sosial apa ya Kak? Oke, nggak apa-apa, aku ulang lagi ya. Bedanya antara diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Siapa tadi itu yang nanya? Coba namanya. Zaro Kak, Iza. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Ini diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Sebenarnya itu sama, artinya sama-sama pembedaan atau perbedaan. Tapi ada yang lebih spesifik lagi gitu tentang kedua ini. Nah, kalau diferensiasi sosial tadi adalah pembedaan masyarakat secara horizontal. Artinya secara mendatar. Horizontal itu mendatar ya, teman-teman. Nah, secara horizontal yang berdasarkan status sosial masyarakat dan memiliki derajat yang sama. Status sosial ini maksudnya kedudukan masyarakat itu, gitu. Kedudukan seorang individu dalam masyarakat. Yang namanya horizontal itu tadi mendatar ya, yang berarti memiliki derajat yang sama. Derajatnya nggak ada yang beda gitu kalau diferensiasi sosial. Nah, sedangkan yang stratifikasi sosial tadi adalah pelapisan masyarakat secara vertikal. Secara vertikal ini maksudnya apa? Secara tegak lurus. Dia tegak lurus, dia derajatnya nggak sama gitu. Ada pelapisan sosial. Ini misalnya si kaya, golongan kaya, golongan menengah ke atas, dan golongan ke bawah, golongan menengah ke bawah. Jadi terlihat jelas adanya derajat yang tidak sama kalau yang di stratifikasi sosial. Dan di sini juga berarti masyarakat dibedakan berdasarkan status atau kedudukan dan role peran. Ada peran di sini. Kalau di diferensiasi sosial tadi kan nggak ada peran ya. Diferensiasi sosial itu berdasarkan status atau kedudukan seorang individu aja. Nah, kalau di stratifikasi ini justru ada peran si individu itu dalam masyarakat. Adanya ukuran pelapisan sosial, yang dilihat dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Intinya ada 4 faktor yang bisa dilihat dari stratifikasi sosial itu, ada kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Begitu. Apakah udah ngerti yang bertanya tadi? Udah Kak, udah. Makasih Kak. Oh iya, sama-sama. Bentar ya, aku lihat lagi di chat box. Sebentar ya. Oh, oke. Jadi ada yang nanya di chatbox itu dari FIB. Siapa nih FIB? Kak izin nanya, apa bedanya konflik status dan konflik peran? Nah, sebenarnya itu, iya ini agak melenceng sedikit ya dari materi kita sore ini. Jadi materi kita sore ini itu tentang struktur sosial sebenarnya, bukan tentang konflik. Sebenarnya itu konflik nanti ada lagi bahasan lebih detailnya gitu. Kalau yang struktur sosial ini, aku udah cari juga materi yang paling banyak keluar di UTBK nanti itu termasuk struktur sosial ini, teman-teman. Dan selanjutnya kita bahas tentang masyarakat multikultural.
gitu. Nah, ini nggak apa-apa, aku coba jawab dulu aja ya pertanyaan dari FIB. Misal ibu yang harus bekerja dan mengurus anak masuk ke konflik peran apa? Masuk ke konflik peran atau konflik status ya. Nah, menurut aku sih kalau ibu yang harus bekerja itu kalau bedanya konflik status dan peran status itu tadi kembali lagi ke kedudukannya ya, teman-teman. Status itu kedudukan seorang individu. Nah, berarti konflik status itu konflik yang terjadi di kedudukannya. Nah, sedangkan peran itu berarti role. Peran itu berarti tugas dia sebagai apa. Nyambung ya, perbedaannya berarti kalau konflik status, konflik yang berkaitan dengan kedudukannya. Konflik yang berkaitan dengan kedudukannya. Sedangkan peran adalah konflik yang berkaitan dengan tugasnya. Tugas dia sebagai apa? Gitu di situ. Apa kerjaan dia di situ. Jadi itu perbedaannya. Kalau menurut aku ya, FIB, misal ibu yang harus bekerja dan mengurus anak, itu termasuk konflik peran. Sebenarnya ini ibu yang bekerja dan mengurus anak kalau dia bekerja mungkin ya. Kalau dia bekerja di kantor, bekerja di mana gitu. Itu termasuk kalau menurut aku sih ke konflik dua-duanya, ke konflik status dan peran. Karena ke konflik peran karena memang awalnya itu kan dia ibu rumah tangga dan mengurus anak, berarti di rumah. Nah, jadi perannya itu ya ibu rumah sebagai ibu rumah tangga, dia mengurus anak dan mengurus rumah gitu. Kalau statusnya sebenarnya juga sama, statusnya tetap sebagai seorang ibu juga kalau di rumah kan, sebagai ibu yang layaknya melakukan tugas pekerjaan rumah, sedangkan di kantor melakukan pekerjaan yang ada di kantor gitu. FIB bisa dipahami? Bentar ya, ini ada satu dari Fadilatus Solihah. Oh gini, ini ada pertanyaan dari Fadilatus. Kak, aku izin tanya, misal si A berasal dari daerah yang menganut kasta bawah dalam pelapisan sosialnya. Tapi si A di kota lain dia hidupnya berkembang pesat. Nah, saat dia kembali ke daerah asalnya, kasta dia jadi naik. Itu masuk ke stratifikasi terbuka atau campuran ya, Kak. Nah, balik lagi ke macam-macam stratifikasi sosial tadi ya, teman-teman. Si A ini sebenarnya tetap berada di ini termasuk kecampuran. Ini termasuk kecampuran Fadilatus. Ini termasuk ke stratifikasi sosial yang bersifat campuran. Nah, sebenarnya si A ini awalnya kan kasta bawah nih ya. Kita anggap aja lah si A ini kasta apa ya, misalnya kasta Sudra. Nah, kita anggap si A ini kasta Sudra. Dia hidup di kota lain, lalu hidupnya itu lebih baik, taraf hidupnya lebih baik gitu ya, berkembang pesat. Nah, saat dia kembali ke kampungnya, ke daerah asalnya gitu ya, kasta dia jadi naik. Sebenarnya bukan kasta dia yang jadi naik. Kalau apa ya, masyarakat penganut sistem kasta itu nggak bisa berubah sebenarnya, Fadilatus. Ya, iya nggak bisa berubah masyarakat sistem kasta itu gitu. Nah, kita lihat lagi ya di sini yang tertutup. Kasta ya memang kasta dia gitu, tetap yang sudra kasta dia.
Kalau memang dia balik ke kampungnya terus kasta dia jadi naik, itu kayaknya enggak mungkin. Karena kasta ditentukan dari kelahiran atau keturunan gitu. Kalau dia balik ke kampungnya tetap sebenarnya itu dia kasta sudra. Ya, dari segi taraf hidupnya, dari segi keberfungsian sosial dia itu mungkin jadi lebih baik. Tapi untuk garis keturunan tetap sudra gitu, Fadilatus. Bisa dipahami? Oh, soal try out. Oh, iya, 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 nggak apa-apa. Tunggu ya. Oh, hari ini sosiologi sebenarnya nggak ada soal sih. Nggak ada soal. Cuma materi aja sosiologi. Gitu. Nanti soalnya tuh ada ditaruh di sosmed, teman-teman. Ada ditaruh di IG-nya Amatoris. Ada 3 soal sosiologi yang nanti bisa dilihat, bisa dicek di Amatoris. Nanti waktu mereka posting gitu ya. Aku sih maunya kita ngejar materi aja gitu. Kalau aku jelasin kita ngejar materi aja. Soalnya banyak materi yang lumayan banyak keluar gitu, termasuk struktur sosial ini di UTBK resminya nanti. Nah, kalau mungkin dari segi perekonomiannya, iya benar dari segi perekonomiannya yang naik, benar. Benar, adorable.trend. Iya, benar. Segi perekonomian dia cukup baik, segi sosial dia cukup baik, dia bisa mengembangkan taraf hidupnya. Gitu. Iya, benar. Oh, menantikan Latsol di Zoom juga. Aduh, nanti aku pikirin lagi ya, apakah mau buat Latsol atau enggak di Zoom. Bentar ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nama IG Amatoris? Amatoris? Amatoris.id, di situ ada bukan soal TO, bukan soal tryout, tapi soal 3 soal aja sebenarnya. Dan nanti bisa langsung dilihat di situ juga, teman-teman. Amatoris.id, nah itu nama IG-nya. Askripsi sama nggak dengan keturunan? Baru dengar askripsi itu apa ya? Askripsi, kita cari dulu ya. Baru dengar juga sebenarnya askripsinya apa ya? Bentar ya. Nah, untuk Mary, sebenarnya askripsi ini hampir sama dengan keturunan. Askripsi sendiri itu merupakan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan. Suatu usaha, dia berarti lebih ke sifat khususnya seorang individu gitu. Ada sifat-sifat yang ini termasuk sifat yang spesifik atau sifat khusus dari seorang individu. Dan kalau ini menyangkut kepribadian juga ya. Misalnya sifat dia itu sifat-sifat yang umum. Nah, dia punya sifat yang khusus. Dia punya sifat yang khusus lagi gitu, lebih khususnya, lebih spesifiknya di dalam diri dia dari keturunan orang tuanya gitu. Mary. Sebenarnya hampir sama, cuma askripsi ini lebih ke sifat khusus si anak tersebut gitu. Oh iya, nemu di soal juga ya ternyata. Link recordnya mungkin
Ada kayaknya olah link recordnya kayaknya ada nanti disediakan juga. Iya, sama-sama, Mary. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman, kalau bisa nanyanya ini aja, di-unmute aja gitu. Nanya dari chat Zoom nanya dari langsung Zoom aja gitu. Biar kelas kita lebih interaktif aja, guys. Mau nanya tapi udah ketinggalan jauh. Jam berapa tadi join-nya, Aca? Nggak apa-apa, cuma tanya aja nih yang mana kita lagi bahas struktur sosial, lalu diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial. Ini paling sering keluar di UTBK. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita sampai jam 5 nih, nggak apa-apa nih. Kita sampai jam 5. Masih ada berapa menit lagi kalau ada yang bingung-bingung. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Nggak apa-apa yuk, tanya-tanya aja yuk. Yang baru join tadi mungkin pas ngerjain soal ada yang bingung, kayak teman-teman tadi kan, ada yang bingung di soal ini gitu. Tentang materi diferensiasi dan stratifikasi sosial. Yuk, tanya-tanya aja yuk, jangan malu-malu yuk. Oh gitu, ya. Oke, nggak apa-apa kok Aca. Oh ya, nggak apa-apa, silakan FIP, bukan tentang materi. Iya, nggak apa-apa tentang UTBK. Nggak apa-apa, silakan. Kakak juga dulu lulusnya dari UTBK kok, dari SBM. Kakak nggak lulus dari SNM. Nggak apa-apa, silakan. Oke, ini ya dari FIB. Sebentar ya. Dulu skor UTBK kakak berapa? Terus pas tryout selalu dapet 600-an kah? Aku udah beberapa kali tryout tapi stagnan, menetap di 400 paling gede. Awalnya tuh dulu kakak nyiapin UTBK tuh setahun. 2019 kakak nyiapin UTBK. Sebenarnya kakak tamatan 2020 ya, SMA-nya tamatan 2020, jadi udah dari tahun 2019 belajar UTBK-nya karena udah persiapan aja gitu. Kalau misalnya nggak lolos di SNM, mau apa kalau nggak ada persiapan UTBK gitu ya. Ya mau bertempur tapi senjatanya apa gitu kalau nggak belajar UTBK dulu. Ya udah setahun deh nyiapin UTBK kan. Nah, awal-awal TO itu sebenarnya nggak langsung 600-an kok, FIP enggak langsung 600-an skor UTBK kakak tuh nggak langsung 600-an pokoknya. 300 malah pertama kali skor UTBK kakak. Skor tryout ya gitu ya, skor tryout gitu. Awal wah 300 kayaknya itu bener-bener rendah sih. Bener-bener kok rendah ya, kok bisa serendah ini gitu. Itu pertama kali tryout. Nah, seiring berjalannya waktu, 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, naik jadi 400-an, 450-an.
naik lagi dari 550, naik jadi 600-an. Nah, pokoknya 4 atau 3 bulan tuh baru naik gitu. Nah, pernah sampai 700-an juga. Pernah sampai 700-an juga. Tryout kakak dulu, tryout UTBK kakak dulu tuh pernah sampai 700-an juga. Terus mereka tuh ada nyediain tempat rasionalisasi skor UTBK. Nah, itu udah 600-an nih skor kakak dapatkan di PO. Tapi kakak berpikir kalau misalnya 600-an apakah benar ini di UTBK officially-nya, UTBK yang resminya nanti bakalan gede juga. Apakah benar? Ternyata enggak. Ternyata skor UTBK kakak dulu tuh nggak sampai 600, teman-teman. Nggak sampai 600 gitu. Skor UTBK kakak tuh 500-an. 530. Dan itu ya apa ya, nggak nyangka juga sih kok bisa rendah ya, kok bisa rendah dari soal-soal nilai tryout yang dulu gitu teman-teman. Makanya sebenarnya pilihan pertama tuh dulu kakak ngambil Ilkom, sama juga di USU ilmu komunikasi di SDM ya. Lalu di pilihan kedua itu ngambil KESOS, ilmu kesejahteraan sosial. Di pilihan kedua di SBMPTN gitu. Alhamdulillah rezekinya ternyata di KESOS, dan KESOS itu merupakan pilihan yang dipilih orang tua juga sebenarnya, yang disarankan orang tua juga gitu sebenarnya. Udah pilihan keduanya ambil ini aja, antara KESOS sama sosiologi gitu pilihan keduanya dulu. Tapi kakak lebih cenderung ke KESOS gitu. Akuntansi USU berapa kak skornya? Wah, kalau akuntansi USU ya, itu tinggi peminatnya udah pasti. Di USU akuntansi itu udah pasti tinggi peminatnya. Kira-kira sih perkiraannya 600 tembus deh. 600 tuh tembus. 600 akuntansi itu tembus. Bisa tembus. Kalau 700 bisa juga, apalagi gitu ya. 600-an lah, 600-an akuntansi USU. Gitu, Rian. Belajarnya dulu lewat media apa? Wah, belajarnya dulu sebenarnya lewat media online aja sih, teman-teman. Lewat media online, ya apa ya, media pembelajaran online, kayak Ruang Guru, Zenius, Cerebrum. Kakak dulu sempat TO di Cerebrum juga, sempat belajar di Cerebrum juga gitu, teman-teman. Dan sering ikut-ikut tryout yang lain sebenarnya. Gitu, adorable.trend. Sebenarnya nggak ada les-les privat keluar tuh, nggak ada sebenarnya. Tetap belajarnya tuh online aja, dari HP atau nggak dari laptop gitu. Apa nih? Kakak love you, we. Astaga. Bentar ya, bentar. Nah, terus kakak tahu nggak kan selain IRT, katanya di UTBK itu ada pembobotan. Iya, benar. Ada pembobotan. Iya, benar. Pembobotan. Nah, katanya kalau misal mau ke FISIP, gedein PBM, PPU, sosio. Iya, ini benar. Sejarah. Terus kalau FEB, gedein sub eko. Iya, benar. Kalau mau ke FEB kan ekonomi bisnis ya. Ekonomi, PK, pengetahuan kuantitatif, gitu, penalaran umum. Nah, penalaran umum kan juga ada hitung-hitungannya ya, teman-teman. Iya, bener. Tapi kalau sosium, nggak ada matematikanya ya, nggak ada subtes matematikanya ya. Iya, berdasarkan pembobotan. Artinya dulu tuh kakak masuk Ilkom dan KESOS itu ya hitung-hitungan juga sebenarnya. Yang paling tinggi ternyata keluar sertifikat UTBK-nya di PBM. PBM dulu nggak ada TPS ya teman-teman. Dulu tuh nggak ada tes potensi akademik, tuh dulu nggak ada. Karena kakak angkatan 2020, jadi cuman ada di Scholastic aja. Zaman-zamannya corona lagi melonjak tinggi tuh, makanya nggak ada tes potensi akademik. Yang ada Scholastic aja. PPU, PBM, PPU, dan PK. Cuman 4 subtes itu aja yang ada. Gitu. Tapi belajarnya tetap harus ngebus, tetap harus meningkatkan di
4 itu gitu. Karena kan skolastik nggak main-main ya teman-teman. Jadi yang paling tinggi sebenarnya PBM sih kakak dulu. Apa nih? Bentar ya. Terus dari berbagai TO yang diikuti ada nggak soal TO yang sama kak? Oh, nggak ada olah. Nggak ada. Dari berbagai TO yang diikuti sih, nggak ada. Nggak ada soal yang sama dengan UTBK resminya itu nggak ada. Paling mirip. Kalau memang soal cerita pasti soal ceritanya tentang materi ini gitu. Mirip aja gitu materinya, tapi nggak ada yang sama persis. Gitu ya. Ntar apalagi nih yang di bawah. SBMPTN Sosial itu apa aja? Nah, SBM TPS tuh udah pasti ya, udah pasti masuk ke UTBK gitu. Dan TPA, sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi. Gitu, olah. Jadi memang terfokusnya di IPS, sosial itu IPS. Gitu. Bentar. Ini kita sesi tanya jawab aja ya. Ina ya. Kita sesi tanya jawab aja di sini. Ada teman-teman yang mau nanya lagi? Oh, cara belajar ekonomi. Oh, kakak dulu tuh cara belajar ekonomi tuh kakak sebenarnya anak sosial ya, bukan anak ekonomi dan bisnis. Sebelum tahu ada pemberitahuan ternyata nggak ada TPA, akademik, cara belajar ekonomi itu pertama dari latihan soalnya dulu sih. Wahyu, dari latihan soalnya dulu. Berbanyak aja dulu latihan soal. Dimanapun di buku, tryout online, berbanyak aja dulu latihan soal gitu. Nah, nanti baru pelajari materinya, pelajari pembahasannya gitu. Iya, ekonomi juga ada hitung-hitungannya kok. Juga ada berkaitan dengan hitung-hitungannya, juga ada akuntansi. Kakak dulu nggak terlalu minat sama ekonomi ya, karena memang kakak lebih nyaman sama yang sosial-sosialnya aja gitu sebenarnya. Anak IPA linjur, iya nggak apa-apa kok anak IPA, nggak apa-apa. Kalau memang mau akuntansi nggak apa-apa juga anak IPA. Manajemen gitu ya, juga nggak apa-apa. Itu banyak juga kok yang dimasukin anak IPA. Yang penting sering latihan soal aja sih kalau ekonomi, karena dia hitungan. Ada beberapa yang hitungan. Ekonomi susah dimengerti, iya benar ekonomi susah dimengerti. Masih mending kayak geografi, sejarah tuh masih mending. Itu lebih enak mereka kalau sejarah. Kalau sosiologi sih cara belajarnya yang penting teman-teman ingat aja dia kata kuncinya apa. Terus ada memang jawabannya bisa misalnya dipilgan gitu ya. Jawabannya ada 2, ada 3 gitu. Dari A B C D E jawabannya ada 3 atau ada 2 gitu ya teman-teman. Nah, itu harus mengerjakannya itu harus benar-benar detail. Lihat jawabannya itu, perhatikan jawabannya itu harus benar-benar detail. Karena kita kalau nggak fokus kerjain soal sosiologi itu ya jadi gimana-gimana jawabannya kan. Pokoknya tetap fokus aja, ingat kata kuncinya. Rajin-rajin membaca sih kalau yang sosiologi ini. Rajin-rajin membaca aja, baca materinya gitu, baca pembahasannya. Kalau sosiologi ya. Oh, juga linjur mau ambil ke sos. bisa sebenarnya. Iya, Mak. Iya, sama-sama FIB. Nggak apa-apa. Oh, iya, nggak apa-apa. Bentar lagi jam 5 kita selesai kok, 5 menit lagi gitu ya. Iya, nggak apa-apa juga kalau memang mau linjur sih. Nggak apa-apa juga kalau memang mau linjur. Banyak juga kok kawan-kawan kakak, teman-teman kakak yang mereka dari anak IPA. Nggak apa-apa kalau
Iya, sebenarnya tuh Kakak dari Medan. Kakak buka jam 6:30 sih sebenarnya. Di Medan. Medan lama bukanya. Nggak buka jam 6 gitu, enggak ya. Medan masih lama, 6:30 bukanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? 5 menit lagi ya. Iya, bentar lagi buka, iya. 5 menit lagi ya, soalnya Kakak juga ada kerjaan sih ini, kerjaan rumah lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? 4 menit lagi guys, tinggal. Iya, sama-sama, Ola Olviolita, iya. Sama-sama semuanya. Oke, Kakak stop share dulu ya. Tutup share screen dulu bentar. Kalau geografi Kak biar ingat yang sosper. Aduh, ini geografi ini jurusan pacar Kakak ini sebenarnya. Jadi kakak pacar Kakak tuh jurusan geografi dia sekarang. Lulus di SBMPTN juga. Apa ya? Kalau udah diperhatikan sih dari cara belajar dia sama aja sih kayak Kakak. eh Dia fokusnya di geografi, dia suka apa ya? Dia hafalannya kuat. Dia itu siapa tadi yang nanya? Dia itu hafalannya kuat juga untuk geografi, sosper gitu-gitu ya. Hafalannya harus kuat juga sih, Clevera. Siapa tadi? Soki Batu. Harus kuat juga. Nggak tahu tuh kenapa dia dulu mau ngambil geografi. Ya gitu. Intinya harus rajin-rajin sering membaca sih kalau geografi sama sosiologi. Harus ada hitungannya juga kan, geografi. Iya, sama-sama. Tips biar hafal cepet. Kalau tips biar hafal cepet tuh, kita bacanya pakai suara juga. Kita mengeluarkan harus pakai suara. Ini misal ya, C, sifat-sifat stratifikasi sosial. 1, terbuka. Terbuka adalah begini, begini, begini. Pokoknya dengan kita membaca, dengan kita melihat, ini indera penglihatan kita nih, melihat gitu ya, melihat materinya, membaca materinya, kita keluarkan suara. Nah, otomatis indera pendengaran kita kan juga dengar ya, juga lebih cepat masuknya gitu ke kepala, ke otak gitu. Jadi kalau dari dulu tuh, dari kecil kakak hafal materi ya gitu aja, teman-teman. Sifat-sifat stratifikasi sosial. 1, terbuka. Terbuka adalah setiap masyarakat berkesempatan untuk berpindah status. Diingat lagi sampai 5 kali. Diingat 3 atau sampai 5 kali. Karena ingat sekali aja itu pasti udah hilang kan. Terbuka adalah setiap masyarakat berkesempatan untuk berpindah status. Terbuka adalah setiap masyarakat sampai 5 kali. Sampai benar-benar ingat gitu di otak. Sampai benar-benar ingat di kepala. Gitu, teman-teman. Kalau dari kakak gitu, biar cepat masuk juga gitu ke kepala kan. Indera pendengaran kita kan langsung tuh masuk. Jadi bukan hanya indera penglihatan aja yang dilatih, bukan. Indera pendengaran juga harus gitu olah. Oke, tinggal 1 menit lagi ya teman-teman. Oke Kak, makasih. Iya, yes, stop. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, dari jam 5 juga ya. Ya, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penjelasan, kesalahan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.
Iya, Kak. Waalaikumsalam.